hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Esa itu adalah satu dan tidak berbilang. Konsep ketuhanan manakah yang diajarkan oleh nabi-nabi? Sudah jelas adalah konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan itu berasal dari langit. Demikian kata pengantar dari saya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Bang Manuel? Apakah sudah cukup? Sudah, langsung saja. Halo. Halo, aku minta izin sebentar, minta waktu ya 2 menit aja, 2 menit. Sabar dulu, sabar. Karena ini ada sedikit kendala di YouTube-ku, kalau aku live kan dia dibilangnya masih nunggu. Sabar ya. Iya. Sabar. Mudah-mudahan ini bisa. Udah siap, kita tahu aja ya. Ini mau ini dulu ya. Sabar. Dibilang menunggu, padahal aku sudah live. Masuk. Udah, oke, sudah masuk. Ya. Terima kasih ya. Maaf. Sudah? Ya. Silakan 3 menit. Ya. Terima kasih bahwa saya tadi ada kendala sedikit, trouble. Mohon maaf ya. Sekarang sudah jalan. Nah, kawan-kawan, kalau dari dalam ajaran Kristen, kami selalu berpegang teguh pada Tritunggal, bukan Triteos. Mohon diperhatikan, Tritunggal bukan Triteos. Kalau Triteos itu memang 3 Tuhan. Kalau Tritunggal itu Tuhan kami memang tunggal satu ya. Nah, di dalam satu kesatuan itu ada namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu terjawantahkan kalau lihat Kejadian, kitab Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Jadi di situ jelas ya, di mana situ ada Bapa itu di surga atau Allah itu sendiri. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, di mana ada di situ Roh Bapa. Kejadian 1 ayat 3, di situ ada firman Bapa. Apakah ketiganya ini bisa diutus? Bisa. Bapa selalu mengutus ke bumi ini firman-Nya, dan ketika firman itu ada pasti ada yang mengikuti, yakni Roh Kudus. Karena firman itu bisa disampaikan jikalau ada kehidupan. Tidak pernah Bapa di surga mengirim sesuatu itu kepada melalui benda mati ya. Misalnya batu berbicara, misalnya begitu, enggak. Pasti ada kehidupan di batu itu, misalnya pun batu. Tapi yang ada kemarin itu pohon, jadi pohon itu berapi, api itu menandakan roh Tuhan itu. Dan ada yang berbicara di surga, itulah Bapa itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu zaman Yesus, maka firman diutus ke dalam dunia menjadi manusia. Ya, memang banyak orang tidak menerima kalau firman Tuhan itu bisa turun ke bumi jadi manusia. Tetapi itulah kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, siapa bisa melarang-larang? Tidak satu orang pun yang bisa melarangnya. Nah, kawan-kawan, itulah pembukaan dari saya agar kita bisa lebih mengeksplor diskusi ini, lebih bagus bertanya jawab. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Rudi atas opening statement-nya. Ya. Ini untuk sesi keduanya, yaitu sesi bertanya. Saya persilakan kepada Bang Rudi 20 menit ketika Anda berbicara. Kenapa? Halo? Sesi bertanya? Ya, one way yang bertanya kepada saya pertama. Aku menjawab. Oke, saya duluan katanya yang bertanya. Ya, silakan. Oke, Mas Rudi. Ya, ajaran nabi-nabi itu tidak, apakah ajaran nabi-nabi itu mengajarkan Trinitas ya? Apakah nabi-nabi Yesus itu kan ada pada abad ke-1 Masehi? Apakah ajaran nabi-nabi yang dulu itu mengajarkan Trinitas? Ya. Mari kita baca Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Israel, dengarkan wahai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa atau satu. Ya. Lalu dalam Markus pasal 12 ayat 29 ya. Pertama kata Nabi Yesus itu ayat tinta merah. Ya, pertama adalah dengarkan orang Israel, Allah itu satu Esa. Jadi di sini semua nabi mentauhidkan Allah, semua nabi mentauhidkan Allah. Kalau Trinitas ajaran yang benar, apakah zaman nabi-nabi dulu juga menggunakan konsep Trinitas? Silakan. Oke, terima kasih. Yuk. Jadi pada zaman perjanjian lama itu apakah Trinitas itu sudah ada? Ada. Justru Trinitas itu ada kan di Kejadian mulainya. Bukan di tengah atau di belakang, enggak. Kalau pertanyaan saya, apakah semua nabi-nabi? Ya, semua nabi, contohnya ketika semua nabi ketika datang kepada Nabi Musa, yang Musa lihat kan semak berduri, semak api.
Nah, setelah itu sema api ini Ketuhanan yang berasal dari Tuhan itu. halo. Oh, Ya. begini. Pengaturan waktunya salah ini. Maksudnya begini loh. Ketika aku bertanya, sebentar, stop dulu. Ketika dia bertanya, waktu dia dijalankan ya, setelah dia udah ya. Nah, one way kau jangan, ya betul. Yang one way yang di atas. Ya, one way jangan menjawab dulu karena belum dibilang silahkan. Nah, ini Ya, yang one way menjawab ya. itu kan Ya, tapi dia menyela-nyela terus. Oh iya, jangan menyela. Karena kita kan berbagi waktu nih, pas 20 ya. Oke, one way paham one way? Halo one way. Yang one way. Wah, sinyal dia ini ada masalah. Dia sering di pinggir jalan itu. Jangan-jangan HP-nya dicuri orang, rampok. Ya, one way. Udah masuk. Mohon maaf tadi sinyal saya. Ya. Sinyalnya kenapa? Barusan saya terpental Iya. Mas Rudi. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah ajaran semua nabi sebelum Yesus ada itu, semua nabi-nabi itu, ya Nabi Yesaya, Nabi Daniel, ya semua nabi-nabi itu mengajarkan konsep Trinitas atau tidak? Itu pertanyaan saya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya sudah jawab tadi bahwa konsep Trinitas itu bukan ada ketika zaman Yesus saja, tetapi dimulai daripada sejak zaman Kejadian. Kejadian 1 ayat 1 itu sudah jelas ya kawan-kawannya, bahwa di situ dijelaskan bagaimana Bapa itu ada, bagaimana firman itu ada, dan bagaimana semuanya ada. Oke, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Silakan one way. Mas Rudi, saya menggunakan dalil Ulangan pasal 6 ayat 4. Itu Musa dan Taurat Musa, Ulangan Musa. Dengarkan orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa atau satu, itulah tauhid. Ya. Lalu Markus, Nabi Yesus pun dalam Markus pasal 12 ayat 29, hukum pertama, ya. Ingatlah ini ucapan Nabi Yesus loh. Hukum pertama itu apa? Dengarlah orang Israel, Allah itu satu. Allah itu Esa, itu hukum pertama. Ya, ketika Yesus mengajarkan hanya mentauhidkan Allah yang Esa, Allah yang satu. Ya, apakah lalu kenapa Mas Rudi mengimani konsep Trinitas yang tidak diajarkan oleh Yesus sendiri, Yesus Kristus sendiri? Ya, silakan tanggapannya. Ya. Oke, terima kasih. Bahwa Trinitas sudah saya jelaskan, itu dimulai dari sejak Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Kemudian ketika di Ulangan Musa mengatakan Tuhan kita, Allah kita itu Esa, memang Esa. Mana pernah kami mengatakan Tuhan kami tiga? Tuhan kami tetap satu. Namun di dalam kesatuannya itu, di situ ada Bapa, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Kalau di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan Roh Allah. Jadi mohon diperhatikan, kami memiliki Tuhan yang satu juga. Tidak pernah kami mengatakan Tuhan kami tiga. Silakan. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, sementara dalam Ibrani pasal 5 ayat 6 Yesus sendiri berdoa ya dengan tunduk dengan pasrah berdoa kepada Bapa. Jadi kalau Anda mengakui bahwa Tuhan itu satu, mengapa Anda bilang Yesus itu Tuhan? Ya, saya menggunakan dalil, ketika saya bertanya pun saya menggunakan dalil Ibrani pasal 5 ayat 6, banyak dalil-dalil, hanya saya satu saja yang saya pergunakan, ya bahwa Yesus itu berdoa memohon ampun, berdoa dengan tunduk sampai menangis. Ya. Kalau Yesus itu satu, apakah mungkin dia berdoa kepada dirinya sendiri? Silakan. Oke, terima kasih. Mohon diperhatikan bahwa Tuhan kami itu di dalam dirinya ada Roh Tuhan. Di dalam dirinya ada firman Tuhan. Jadi, semoga kalian tidak salah mengerti. Seolah-olah Tuhan kami tiga. Semua Tuhan-Tuhan pasti memiliki firman. Demikian juga Tuhan kami punya firman. Kemudian, ketika perjanjian baru, firman diutus ke dalam dunia ini. Perjanjian lama, firman diutus berupa suara. Semua orang tidak ada mempermasalahkan. Setelah firman diutus berupa manusia, barulah terjadi permasalahan. Karena manusia akan protes, loh kok manusia sama manusia, kita kok jadi saling menyembah, kan kira-kira demikian. Nah, inilah yang terjadi, kita sekarang ini dilema. Kok Yesus itu adalah manusia, manusia kok menjadi Tuhan. Kami tidak pernah, waktu Yesus di bumi ini,
bukan manusianya yang kami pertuhankan, tetapi kesatuan Yesus dengan Bapa di sorga. Yohanes 1 ayat 1. Kesatuan firman dengan Bapa di sorga. Itu yang kami pertuhankan. Jadi mohon dikoreksi ya, itu kekeliruan. Kemudian sekarang Yesus sudah dinaik ke sorga. Bagaimana apa yang kami pertuhankan Yesus yang daging itu? Tidak. Karena Yesus yang daging itu sudah nggak ada lagi. Yesus yang sekarang firman yang kembali kepada yang punya firman. Di Yesaya 55 ayat 11 itu kan dijelaskan. Kembali dia. Jadi yang kami tuhankan itu adalah firman Bapa, roh Bapa, dan firman Bapa. Hanya saja firman telah menjadi manusia. Oke, sekian dan terima kasih. Lanjut. Oke ya, kembali lagi saya bertanya ya, dalam Ibrani pasal 5 ayat 6 ya, Yesus itu berdoa kepada Bapa. Ya. Anda menganggap Yesus itu Tuhan, apakah ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan? Kalau Anda bilang Yesus itu firman, ya, orang Yahudi ya, Yudaisme tidak menyembah Taurat, Mas Rudi. Ya, Taurat itu adalah petunjuk cahaya, tidak menyembah Tauratnya. Ya. Jadi pertanyaan saya, ketika Anda bilang ya Yesus itu satu dengan Bapa, satu. Kenapa gitu? Tidak masuk akal dan nalar saya ketika dibilang satu, tetapi Yesus sendiri Ibrani pasal 5 ayat 6 berdoa kepada Bapa. Silakan tanggapannya, Mas. Oke, nanti saya mau tanya sama si Rudy Yohanes juga. Rudy Yohanes, aku sama you. Kalau betul aku dan Bapa ada satu, kenapa anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah? Ini Bang Jo ini lagi head to head. Bang Jo, moderator tolong ditertibkan. Moderator tolong ditertibkan. Siapa itu si Jo? Oke, guys. Oke, thank you. Tolong. Silakan. Oke, terima kasih. Waktu hidupkan. Kalau ketika Yesus berdoa, apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Ketika Yesus di dalam dunia, dia firman yang menjadi manusia. Tidak salah firman itu berdoa kepada yang punya firman. Kalau sekarang Yesus sudah di sorga, Yesus tidak ada lagi berdoa di sorga kepada yang Bapa di sorga. Kenapa Yesus berdoa dari bumi? Berdoa itu artinya berbicara kepada Bapa di sorga, atau berbicara kepada sorga, atau berbicara kepada Tuhan. Kalau dari sorga ke bumi itu namanya berfirman. Dari bumi ke sorga itu namanya berdoa. Tidak ada dari bumi berfirman kepada sorga. Nggak ada itu. Pahami kalian dulu konteks itu. Dari bumi ke sorga itu berdoa. Dari sorga ke bumi itu berfirman. Karena tidak ada firman dari bumi menuju sorga. Nggak ada itu. Ya, jangan dibalik-balik. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, ya. Kalau saya memahami konsep ketuhanan itu ya, keimanan bagi saya tidak harus membabi buta ya. Keimanan bagi saya sesuai dengan akal dan nalar saya. Ya bagi saya tidak mungkin lah ya, jika Yesus itu Tuhan, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Lalu pertanyaan saya, jika Yesus itu Tuhan, apa unsur ilahi dalam Yesus? Jika Anda bilang aku dan Bapa adalah satu, ingat Yohanes pasal 17 ayat 21. Semua murid-muridnya juga satu dengan Yesus ya, jadi dengan Bapa. Jadi itu ayat itu bukan berarti Yesus itu Tuhan. Ayat itu menggambarkan tentang apa namanya itu tentang spirit dan tentang hikmat. Makanya baca Alkitab itu dengan hikmat. Saya bertanya, di mana sisi keilahian Yesus, di manakah sisi ketuhanan? Kalau Anda, ini pertanyaannya, kalau Mas Sudi menganggap Yesus itu Tuhan, di mana sisi ketuhanan Yesus itu? Di mana tersi Tuhan Yesus? Silakan. Oke. Terima kasih. Kalau ditanya, di mana ke sisi ketuhanan Yesus? Saya sudah jawab. Firman Allah bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Itu sisi ketuhanan Yesus. Kalau dagingnya itu bukan sisi ketuhanan. Kalau ditanya unsur apa yang ada di dalam diri Yesus yang merupakan Allah itu sendiri, itulah yang dinamakan Roh Kudus. Karena dia dikandung dari Roh Kudus, bukan dikandung dari sel telur sama sel sperma. Itulah sebabnya. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya ada kebersamaan, ada berpisah. Jadi itulah sebabnya terjadi perpisahan ketika Yesus ingin menyerahkan nyawanya. Terima kasih. Lanjut. Silakan. Oke ya, kalau Anda bilang Yohanes pasal 1 ayat 1 itu sisi ketuhanan Yesus, itu kan tidak kuat dalilnya. Ya kita baca Yohanes pasal 5 30 perikopnya doa Yesus bersama murid-muridnya. Ya. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 Yesus berkata dengan mulutnya sendiri. Saya menggunakan ayat tinta merah. Yohanes ayat 1 itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan Yohanes bin Zebedius ya. Ya.
Jadi saya menggunakan ucapan Yesus karena saya pengikut Yesus Kristus. Saya bukan pentuhan Yesus, saya pengikut Yesus. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk diriku sendiri. Dari mana sisi ketuhanan dia sementara Nabi Yesus alaihissalam berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk diriku sendiri. Ya, coba jelaskan kepada saya, jika Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri? Silakan. Oke, terima kasih. Kalau di ajaran Kristen, kami tidak hanya beriman kepada Yesus, juga kepada para rasul dan nabi-nabi. Jadi kalau itu keucapan Rasul Yohanes kan Zebedeus itu, kalau kamu aku Zebedeus, itu kan murid Yesus. Tapi kalau kamu aku itu Yohanes Pembaptis, dia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi apapun yang diucapkan baik Yohanes Pembaptis ataupun Yohanes murid Yesus, kedua-duanya berbicara atas dasar nama Tuhan. Jadi tidak ada yang boleh mengatakan, oh kalian nggak boleh pakai itu karena itu bukan ucapan Yesus. Nggak boleh. Ya, silakan. Itu jawaban saya. Silakan. Oke, maksud di Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Yesus. Itu Injil. Bukan diturunkan kepada Yohanes, bukan diturunkan kepada Lukas. Ya, jadi apa yang saya ikuti ya ucapan Yesus ayat tinta merah. Ya, sementara Yesus berkata dengan mulutnya sendiri. Kalau saya menggunakan dalil rujukannya semuanya ayat tinta merah, semuanya pengajaran-pengajaran Yesus. Karena Injil itu adalah kabar baik ya, yang disampaikan Al-Masih putra Maryam. Al-Masih itu artinya pengusap atau diusap, dicelup ya oleh Allah. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani diurapi gitu ya. Jadi yang saya ikuti adalah ucapan Yesus sendiri ayat-ayat tinta merah ya. Sementara Yesus berkata sendiri dengan mulutnya dalam Yohanes pasal 5 ayat 30, pahami satu perikop itu tentang apa? Ya, perikop itu tentang apa? Tentang bahwa dia itu hanya utusan, dia tidak bisa Tolong jangan ada yang komen sebelum beres. Terima kasih. Kalau tidak saya tidak lanjut Pak. Ya, saya pengen acara ini nanti ada sesi partisipan bertanya ya. Nanti ada sesi partisipan bertanya ya. Saya persilakan dulu kepada Bang Wanwei. Oke ya, saya kembali lagi ya. Sebetulnya apa yang diungkapkan Nabi Yesus itu adalah tentang tauhid ya. Kita baca surat Al-Imran, kembali lagi ya, surat Al-Imran ayat 51. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus, gitu loh. Lalu kembali lagi ya, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, surat ke-43 ayat 64, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Ya, sebagaimana dalam Yohanes dalam Markus pasal 12 ayat ke-29, hukum yang pertama ialah dengarlah hai orang Israel.
Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa atau satu ya. Lalu kita baca lagi dalam surat Al-Maidah ya. Ya, surat Al-Maidah ayat ke-72. Sesungguhnya Allah adalah sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, ya sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Nah, yang bilang Al-Masih putra Maryam adalah Allah itu telah kafir ya. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, malah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, sejalan dengan Markus pasal 12 ayat ke-29. Ya, itu yang diucapkan Nabi Yesus itu. Ini saya dapat informasi ini dari firman Tuhan dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ya, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ya, padahal Al-Masih sendiri berkata ya, ucapan Yesus ya. Bentar, ada telepon yang masuk ya. Hai Ya. Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang menyentuhkan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Ya, jadi ini berbarengan dengan apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Kepada moderator saya mohon izin, sinyal saya gangguan, tadi ada yang nelpon, izin keluar sebentar, lalu saya akan masuk lagi ya, tunggu ya. Siap. Saya tunggu. Lagi ada gangguan di YouTube ya? Apa? YouTube-nya bermasalah, YouTube-ku. Nggak ngerti nih. Kenapa? Ya kayak gitulah kira-kira, terus yang menonton satu. Punya kalian? Iya ini kuliah satu yang nonton. Punya kalian? Oh Iya, iya, betul. malam 1, 2. Oke. Makasih. Jadi pertanyaan saya kepada Mas Ya. ya. Oke. Yesus Silakan. berkata dalam Markus pasal 12 ayat ke-29 ya, bahwa menyuruh bangsa Israel untuk menyembah hanya kepada satu Allah. Berbarengan dengan surat Al-Maidah ayat ke-72. Kalau Yesus saja menyembah hanya kepada Allah, yaitu konsep tauhid, mengesakan Allah, apakah, sekali lagi pertanyaan saja, apakah Mas Rudi yakin dengan konsep Trinitas? Jadi yang diikuti Mas Rudi itu Yesus Kristus atau siapa? Sementara kalau Mas Rudi mengikuti Yesus Christ, berarti Mas Rudi harus mengimani apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Gitu. Silakan, ini pertanyaan saya. Kedua, apakah Mas Rudi masih mengimani konsep Trinitas? Sementara itu tidak diajarkan oleh Yesus. Terima kasih. Saya tertarik dengan ucapanmu tadi bahwa Allah SWT bukanlah Nabi Isa, bahwa Bapa di surga bukanlah Yesus. Nah, siapa yang kami sembah? Kami mau menyembah Bapa di surga. Lantas Yesus bagaimana? Kami meminta di dalam nama Yesus. Kan itu. Doa Bapa kami juga ada itu. Nah, ketika Yesus sebelum naik ke surga, dibilang, mintalah dalam namaku. Jadi kami berdoa menyembah kepada siapa? Bapa di surga. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Ya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru ketika meminta, mintalah dalam namaku, kata Yesus. Tuhan Yesus, berikanlah kami kesehatan. Nah, begitu caranya. Jadi itu semua sudah termaktub di dalam kitab suci kami. Ya. Nah, sekarang kalau dibilang, apakah dengan demikian Tuhan kami ada 3 atau 2? Tidak. Kalau yang kamu bilang tadi itu namanya di aliran Kristen oneness. Bapa adalah Yesus. Kan demikian. Kami tidak pernah mengatakan Bapa itu adalah Yesus. Kalau Bapa adalah Yesus, berarti kalian betul bahwa Bapa di surga bisa mati, bisa dilahirkan. Kami kan tidak begitu. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Itu saja. Tidak menjadi Bapa yang menjadi turun ke dalam rahim Maria dan langsung lahir. Tidak. Mana sanggup rahim Maria menampung Bapa. Sedangkan si Musa mau melihat Tuhan hampir binasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Oke, pertanyaan saya ya. Apakah Anda mengimani Yesus itu Tuhan? Ya. Kalau Yesus bukan Allah, yes, ya. Allah itu kan Tuhan.
Ya pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda mengimani Yesus itu? Ya, terima kasih. Kalau kamu saya tanya, apakah saya mengimani Yesus adalah Tuhan? Kalau kamu tanya saya selalu berkata, Yesus yang di bumi itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Itu saya katakan selalu. Tetapi sekarang Yesus yang di sorga yang saya sembah itu adalah Tuhan bagi saya. Kok bisa? Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka firman adalah Tuhan itu sendiri. Makanya saya sekarang menuhankan Yesus yang bersama-sama Bapa di sorga. Bukan menuhankan Yesus yang di bumi kemarin, yang firman menjadi manusia yang daging itu. Karena daging itu sudah nggak ada lagi. Mau kemana saya cari daging itu untuk saya sembah? Lanjut, terima kasih. Silakan. Berarti menurut Anda Tuhan itu ada di surga? Kalau Tuhan ada di surga, apakah mungkin Tuhan terjebak dalam ciptaannya sendiri sementara surga itu adalah ciptaan? Silakan. Ya, terima kasih. Tuhan yang saya sembah itu berada tahtanya di atas surga, dalam surga. Bahkan dia punya tahta, artinya jangankan surga, tahtanya lebih besar dari dia. Apakah mungkin Tuhan terkurung dalam dimensi? Kemahaesaan, kemaha luar biasaan, kemaha segalanya Tuhan kami itu bukan dari ukuran badan, tetapi dari ukuran kuasa. Silakan. Anda bilang ukuran kuasa. Bagaimana Anda bilang ukuran kuasa? Sementara Yesus dalam Yohanes pasal 5 ayat 30 itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk diri sendiri. Oke, Anda bilang ke Yesus menjadi Tuhan ketika mati lalu dia ada di langit. Ya. Nah, itu ajaran seperti itu. Apakah menurut Mas Rudi memasuk akal sehat Mas Rudi begitu? Ya, ketika di bumi bukan Tuhan, ketika mati ya dijadikan ketika mati dia di surga lalu menjadi Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu ada kayak ini dong, kayak proses dong. Ya. Silakan tanggapannya. Oke, terima kasih. Kalau dikatakan ketika Yesus di bumi bukan Tuhan, saya tidak pernah bilang di bumi bukan Tuhan. Ketika di bumi kan ada dibilang firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Tetapi kalau saya sekarang, ingat sekarang ini loh, saya tidak lagi bertuhankan kepada Tuhan Yesus yang dulu di bumi itu. Karena tubuh yang dulu di bumi itu sudah nggak ada lagi. Yesus sudah ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Maka yang saya sembah sekarang ini adalah Yesus yang bersama-sama dengan Bapa di sorga. Mohon dipahami. Saya tidak lagi menyembah kepada Yesus yang daging itu karena sudah tak ada lagi. Kalau manusia pada zaman itu, mungkin Anda mengatakan manusia pada zaman itu. Sudah jelas. Mereka menyembah Yesus yang bersama-sama dengan Bapa. Itu syaratnya Yohanes 1:1. Nggak ada syarat lain, hanya itu dikasih. Nah, ketika zaman Musa, firman Tuhan juga ada. Ketika firman itu datang, Musa menjawab apa? Ya Tuhan. Kenapa dia mengatakan sama suara Tuhan? Karena firman itu sedang bersama-sama dengan Bapa di surga, maka Musa menjawab, ya Tuhan kepada suara itu. Apakah Musa bisa melihat Bapa di surga? Nggak bisa. Suara itu saja yang dia dengar, maka dia mengatakan, ya Tuhan. Oke, terima kasih. Silakan. Silakan. Saya minta share screen atau dibuka surat Al-Imran ayat 59. Bisa saya share screen nggak? Atau dibukakan aja ya. Mimi tolong dibukakan surat Al-Imran ayat 59. Silakan. Oke, surat Al-Imran ayat ke-59. Yang sering siapa? Al-Imran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna masyaallah Isa indallahi kama sali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Ya. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun.
Ya, dia diciptakan dari tanah, kemudian dia berkata padanya, nah inilah firman itu, jadilah maka jadi. Ya, jangankan Nabi Isa, Nabi Adam pun diciptakan dari firman Tuhan. Ya, kata Tuhan berfirman, kun fayakun, jadilah maka jadi. Ya, jadi bukan hanya Yesus Kristus saja yang diciptakan dari firman. Saya pun sama diciptakan dari firman. Kenapa? Karena saya anak cucu Adam, saya keturunan Adam. Ya, jelas dalam surat Al-Imran ya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berkata, kun fayakun, jadilah maka jadi. Itulah firman, itu firman Tuhan. Ya, jadi di sini bukan berarti hanya Isa alaihissalam saja atau Yesus Kristus saja firman itu diciptakan dari firman. Saya pun sama diciptakan dari firman Tuhan. Dalilnya apa? Surat Al-Imran ayat ke-59. Ada bertubi-tubi ayat ya yang saya ungkapkan tadi kepada Mas Rudi ya, bahwa only messenger ya bahkan dalam Yohanes pasal 17 ayat ketiga ya, hidup kekal itu apa? Bahwa hanya satu Allah yang benar, tauhid. Ya, dan Yesus Kristus yang keutuh. Sekali lagi pertanyaan saya yang ketiga kepada Mas Rudi. Dengan berbagai macam dalil yang saya ungkapkan, apakah Mas Rudi masih meyakini bahwa Trinitas itu konsep yang benar? Silakan. Oke, saya tetap meyakini itu Trinitas itu konsep yang benar. Ketika kau mengatakan seluruh manusia diciptakan oleh Tuhan, sama seperti penciptaan Adam dan Hawa, justru itu menurut saya hal-hal yang menurut saya dari iman saya tidaklah demikian. Karena dari tanah mana lagi kau mau diciptakan Tuhan? Itu pun pasti tidak bisa kau jawab itu. Maka sekarang ini kami manusia sekarang tercipta dari sel telur bertemu dengan sel sperma. Nah, kalau Yesus itu firman yang menjadi manusia. Bukan berfirmanlah Allah, jadilah Yesus. Bukan begitu. Firman itu menjadi manusia. Firman Tuhan itu. Sehingga Tuhan tidak ada lagi berfirman ke dalam dunia. Saya masih tetap berpegang teguh kepada Tritunggal. Karena di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka diciptakanlah saya serupa dan segambar dengan Tuhan. Di mana tubuh saya satu, lihat baik-baik, tubuh saya satu. Saya punya suara, kalau Tuhan itu firman. Dan saya punya roh. Ketiga-tiganya melekat di dalam diri saya. Tetapi suara saya itu, materinya berbeda dengan saya. Roh saya berbeda dengan materi saya, demikian juga sebaliknya. Tetapi ketiganya adalah menyatu di dalam diri saya. Itu saja, lihat gampangnya. Selesai. Oke, terima kasih. Lanjut, silakan. Oke, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Saya akan sharing lagi ya. Ya, benar. Oh, Mimi tolong dibukakan surat Sod. Bukan saja Mi, surat Sod ayat ke-72 Mi. Tolong dibukakan. Saya minta dibukakan aja surat Sod ayat ke-72. Wah. Surat Sod ayat ke-72. Berapa? Ini jadi biar ya teman-teman kita Kristen ini sadar ya, membaca Alkitab itu dengan hikmat ya. Bang Waldo aja Ya. yang bisa saya Alkitab sering, adalah cahaya bagi Al-Qur'an ya. Surat Sod ayat ke-72. Surat Sod ayat ke-72. Surah ke-38. Ya, ke-38. Bentar ya. Oke, kalau gitu saya aja lah. Kalau lama saya aja. Ya. Surat Sod ayat ke-72, surah ke-38 ya. Surah ke-38. Kawan-kawan, ada gangguan ya di YouTube. Di situ tertulis penonton 107. Kalau saya lihat di penonton serentak itu sudah 1000. Jadi banyak yang nonton, jangan takut ya. Terima kasih, itu sekilas info. Kita sebagai anak cucu Adam. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Ya,
Jadi manusia itu diciptakan dari tiupan apa? Ruhku. Ya, jadi manusia segambar dan serupa dengan Allah itu bukan berarti manusia itu Allah, bukan. Bukan berarti wajah Allah itu seperti manusia, bukan. Tetapi manusia diciptakan oleh tiupan ruhku. Surat Sot ayat ke-72. Jadi di sini teman-teman saya yang Kristiani mentang-mentang ada yang tidak membaca Alkitab itu dengan hikmat. Menurut saya alhamdulillah ya, apa yang isi dalam Alkitab itu saya sangat mengerti dengan terang. Manusia digambarkan segambar dan serupa dengan Tuhan, bukan berarti wajah Tuhan seperti manusia, bukan. Kenapa? Tuhan mustahil terjebak dalam ruangan. Bagi saya mustahil mengimani Tuhan yang berbentuk manusia, karena mustahil Tuhan terjebak dalam ciptaannya. Bagaimana mungkin itu Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu, Tuhan terjebak dalam ruang dan waktu. Jadi manusia segambar dan serupa. Kenapa? Manusia itu diciptakan dari tiupan Allah. Ya. Jadi di sini ya, kalau kita membaca Mental. ya terjadilah kesalahan tafsir. Jadi terpental dia dari Zoom, jauh. Bang Rudi. Bentar sabar, Bang. Siap. Sinyalnya lagi gangguan lagi. Bentar. Itu ada yang nyanyi. Selau dulu, Lai. Selau. Siap, Apa kabar, Lai? Kabar baik. Gimana Oke, siap. Marga apa, Le? Saya nyimak aja dulu, Lai. Marga apa? Dari tadi lah saya datang. Marga apa? Masku. mohon maaf ya, saya terpental terus ya. Saya terpental terus ya. Aku asli di Sumatera Barat, Lai. Oke, siap. Udah, Le. Udah. Kan pernah kita diskusi, Lai, masalah lu. Lupa aku. Waktu di UMI, waktu lagi di mana? Oh iya. Lek belum selesai itu diskusi kita itu. Oke. PR deh saya belum selesai dijawab gitu. Lupa aku yang besok mana. mau datang nggak datang pula kan. Siap. Tunggu. Nanti kapan waktu kita di room ini, mantap, besok bisa. Halo, bukan aku, silakan. Mikrofonnya tertutup. Gimana nih? Waktunya udah habis atau gimana? Belum, masih banyak. Terima kasih. Ada 7 menit lagi. 7 menit 6 detik. Silakan. Oke. Mas Rudi, ada. Itu dimatikan dulu suara-suara banyak itu. Ya, silakan. One way, silakan. Apakah menurut Mas Rudi keimanan itu harus membabi buta atau sesuai dengan nalar manusia? Itu pertanyaan pertama. Silakan Mas Rudi. Oke, terima kasih. Saya tidak pernah beriman membabi buta. Saya beriman itu sesuai nalar. Ketika kau tidak percaya bahwa Tuhan yang kau sembah serupa dan segambar manusia, itu urusanmu. Urusanku bahwa Tuhanku serupa dan segambar dengan kami. Itulah sebabnya aku berkaca, kulihat aku memiliki wajah, memiliki tubuh. Setelah itu, ada di dalam yang menghidupkanku adalah roh. Yohanes 6 ayat 63. Setelah itu aku punya suara. Ketiga-tiganya menyatu di dalam diriku. Itulah Tritunggal. Apakah Tuhan kalah dengan aku? Di mana aku tiga-tiga di dalam diriku, Tuhan hanya satu doang begitu. Apakah demikian? Lebih hebat aku dong, lebih kompleks. Aku punya suara, aku punya roh, dan ketiganya menyatu dalam diriku. Itu perlu jadi pertimbangan. Jadi sampai saat ini aku tetap setia kepada imanku. Tritunggal. Terima kasih. Lanjut. Silakan. Anway. Oke, masih ada waktu saya. Ya, silakan. Terima kasih Mas Rudi, terima kasih atas jawabannya ya. Makanya saya bertanya kepada Mas Rudi, apakah keimanan itu harus membabi buta, yang penting imani atau sesuai nalar?
Ya, kita tahu semua bahwa kitab suci adalah rujukan ya. Jadi konsep ketuhanan itu rujukannya adalah kitab suci masing-masing. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-17 dan 18. Yesus dan Bapa ada dua pribadi, bukan satu pribadi. Ya. Jadi ya, lalu dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, Yesus adalah rasul dan imam besar. Ya. Ya. Kita bahkan ayat-ayat dari Paulus pun ya mengatakan bahwa Yesus itu hanyalah utusan dalam Roma pasal 8 ayat 34 ya. Ya dalam Korintus 1 Korintus pasal 3 ayat 23, lalu dalam Yohanes pasal 10 ayat 29, lalu Yohanes pasal 14 ayat ke-28. Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Ya, Bapa lebih besar daripada anak. Kalau Yesus itu sehakikat dengan Bapa, bagi yang menggunakan akal dan nalarnya dalam Yohanes pasal 10 ayat 29, ya, bagi manusia yang menggunakan nalarnya, bagi manusia yang menggunakan keimanannya sesuai nalar, tidak membabi buta, yang penting imani. Apakah mungkin Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, Bapak lebih besar daripada aku? Dengan pernyataan ini, Bapak lebih besar daripada aku. Apakah Yesus Bapak itu sehakikat dengan Allah? Kan tidak. Saya tahu, Trinitas itu tiga pribadi, semuanya hakikatnya sama. Bagi saya yang menggunakan nalar, keimanan saya yang tidak membabi buta, bagaimana mungkin dibilang satu hakikat tentang Yesus ini berkata, Bapak lebih besar daripada aku. Ya. Jadi pertanyaan saya kepada Mas Rudi, apakah betul Trinitas menganggap bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapa? Saya pengen langsung jawaban dari orang Kristiani sendiri, silakan. Oke, terima kasih. Tolong perhatikan gambar saya di layar. Ketika saya bersuara seperti ini, apakah suara saya itu tidak sama dengan saya? Sama, saya hakikat dengan saya pada saat ini. Tetapi ketika saya mengutus dia ke tempat kalian, saya buat namanya sang debater. Dia sudah tidak sama dengan saya lagi. Materinya adalah materi digital, saya yang asli adalah daging. Dan namanya juga berbeda, saya buat sang debater. Demikian juga Bapa di sorga ketika mengutus firman-Nya menjadi daging. Dia sudah daging dan Bapa di sorga adalah roh. Nah, ketika saya berbicara, apakah salah saya mengatakan si Rudi Yohanes lebih besar daripada sang debater? Memang lebih besar aku yang asli dong, yang daging ini. Aku bisa mendiamkan sang debater itu. Kekuasaan ada di tanganku. Nah, lantas bagaimana Tritunggal menurut orang Kristen? Saya sudah menjelaskan berkali-kali. Lihatlah manusia saya. Saya ini loh. Saya punya tubuh, saya punya suara, dan saya punya roh. Apakah tubuh saya ini adalah suara saya? Tidak. Apakah roh saya adalah tubuh saya? Juga tidak. Berbeda itu. Demikian juga kau balik-balik. Roh bukan suara, roh bukan tubuh. Suara bukan roh, suara bukan tubuh. Tetapi ketiganya menyatu di dalam diri saya. Maka yang lebih besar itu siapa? Pemilik seluruhnya, yakni saya sendiri. Itulah yang lebih besar. Apakah bisa saya katakan si Rudi saja? Nggak bisa. Si Rudi saja itu kalau saya perkenalkan, saya seorang diri, betul. Tetapi si Rudi saja, apakah bisa hidup? Nggak bisa. Di dalam si Rudi ada roh. Yang keluar dari si Rudi ada suara. Jadi si Rudi tidak bisa seorang diri. Dia tergantung sama rohnya, tergantung sama suaranya. Demikian juga Tuhan yang kami sembah. Dia bukanlah Tuhan jikalau dia mati. Roh yang menghidupkan. Dia bukanlah Tuhan jikalau dia tidak berfirman. Sebab Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Terima kasih, silakan. Oke, Mas Rudi, sebetulnya pertanyaan saya itu simpel sebetulnya. Tolong saya minta ya jawab sesuai dengan konteks pertanyaan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 29 dan Yohanes pasal 14 ayat ke-28, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Dari mana dibilang Yesus satu hakikat? Yesus sendiri dengan mulutnya sendiri berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ya, kalau baca dong Yohanes pasal 8 ayat ke-17 dan 18. Jika Yesus dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 17 dan 18 itu merupakan dua pribadi yang berbeda. Ya. Jadi konsep Trinitas ini sebetulnya dalilnya dari mana gitu loh. Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Dalilnya dari mana konsep Trinitas ini? Ya, sementara ada dalam puluhan ayat dalam Alkitab itu Yesus itu hanya utusan. Ya, lalu Yesus berkata,
Bapa lebih besar daripada aku. Kalau ketika Anda mengimani konsep ketuhanan Trinitas, ya kan semuanya itu harus berdasarkan rujukan dari kitab suci. Dalilnya mana? Gitu. Ya, dalilnya mana yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan? Dalilnya mana yang menyatakan Tuhan itu 3 pribadi? Gitu. Silakan. Pasti jawabannya baptis lah. Gitu. Oke, terima kasih. Saya sudah menjelaskan berkali-kali. Jawaban kami pertama dari Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Ketika Kejadian 1 dikatakan berfirman pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, artinya ada Allah Bapa. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang, bumi gelap gulita. Sementara di kitab suci kami dikatakan bahwa Allah itu adalah terang, tidak sedikit pun gelap ada di dalam dia. Sementara Kejadian 2 dikatakan roh Allah ada tapi kok gelap. Nah, itu saja sudah 2 pribadi yang berbeda. Tetapi ketiganya itu menyatu dalam diri Bapa di surga itu. Baru Kejadian 1 ayat 3 adalah firman Bapa. Itu juga sudah berbeda. Firman itu kan gelombang suara. Sudah saya jelaskan, lihat saja saya ini. Maka saya punya tubuh, punya suara, dan punya roh. Hanya saja saat ini teknologi hanya bisa mengutus suara saya. Mengutus citra saya. Saya belum bisa mengutus roh saya. Tetapi itu pun masih bisa saya terjemahkan. Ketika saya mengutus citra saya, di dalam citra saya pasti ada roh. Kalau tidak ada roh, maka tidak akan ada suara keluar dari citra yang saya kirim. Kalau tidak ada roh, maka itu akan mati. Saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pun mati. Demikian juga Yesus. Kalau Yesus tidak punya roh, Yesus mati. Kalau Bapa nggak punya roh, Bapa mati. Jadi konsep Tritunggal itu adalah konsep yang betul-betul Yahud. Silakan. Oke, Mas Rudi ya, pertanyaan saya itu sebetulnya tentu dalil bahwa Yesus Tuhan itu adalah Trinitas dalam perjanjian baru ya. Saya mintakan itu pertanyaan kepada Mas Rudi. Kok Mas Rudi jawabannya malah melebar ke sampai ke Beresit. Ya, kita Kejadian Musa. Sementara tidak ada pengikut Musa atau tidak ada orang yang menganut paham Judaisme yang menggunakan konsep ketuhanan Trinitas. Jadi bagi saya suatu kontradiksi gitu loh. Ketika saya bertanya dalil tentang Trinitas, Anda mengasihkan dalil dari kitab Beresit, kitab Kejadian Musa di Taurat ya. Sementara tidak ada orang pun satupun orang Ibrani yang mengikut Taurat ya, atau pengikut Judaisme yang mengimani konsep Trinitas ya pengikut Ibrani itu atau Judaisme itu semuanya mentauhidkan Tuhan gitu ya. Jadi pertanyaan saya kembali lagi, mohon Mas Rudi untuk fokus. Saya minta dalil dalam Alkitab bahwa Tuhan itu adalah Trinitas. Silakan. Oke. Saya kan sudah menjawab. Kejadian 1 itu adalah dari Bible. Oke, kamu bilang tidak ada orang Yahudi. Siapa bilang tidak ada Yahudi yang percaya Trinitas? Siapa yang mengatakan Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan itu percaya berarti kan? Thomas, Yohanes 20 ayat 28. Dia mengatakan Yesus Tuhan, bukan Tuhan. Theos dia bilang. Selesai kawan. Ya. Jadi siapapun yang mengatakan itu bagi kami jangan kalian bilang, wah itu yang mengatakan Yohanes 1 bukan Yesus. Tidak, itu ada tertulis di Alkitab, itu dari Tuhan. Itu iman kami. Jadi berkali-kali saya katakan konsep Tuhan yang betul-betul Tuhan adalah Tritunggal. Dia tidak dikatakan Tuhan kalau tidak punya firman. Dia tidak dikatakan Tuhan kalau tidak punya roh. Oke? Ayo lanjut, silakan. Terima kasih. Ya, saya kan berkata, pertanyaan saya Mas Rudi tolong fokus ya. Saya tidak mau mempengaruhi iman Mas Rudi ya. Lakum dinukum waliya untukmu agamamu dan untuk agamaku. Di sini kita berdiskusi ya. Pertanyaan saya itu Mas Rudi dari tadi, saya meminta dalil Trinitas bahwa konsep ketuhanan yang benar itu Trinitas dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ya, saya tidak. Ketika saya minta dalil dari Trinitas, Anda malah mengkasihkan saya dari kitab Beresit atau kitab Kejadian Musa, ya, salah satu kitab Taurat Musa. Ya, tidak ada Mas Rudi ya, orang Judaisme yang menuhankan Yesus, tidak ada Mas. Ya. Kasih saya bukti bahwa ada satu orang aja pengikut Judaisme sekaligus pengikut Kristiani. Mana orangnya?
Ya, konsep ketuhanan Yudaisme jelas monoteis, ya jelas Tuhannya itu adalah satu, Hashem, Adonai, Elohim. Ya, itu Tuhannya ya bangsa Yahudi gitu. Hashem, Adonai, Elohim. Itu. Jadi kalau ketika saya bertanya dalil ketuhanan Trinitas dalam Alkitab, Anda malah memberikan jawaban dari kitab Beresit. Ya bagi saya suatu kontradiksi gitu. Sementara Taurat itu adalah kitabnya orang Judaisme. Gitu. Ya kalau misalnya tidak ditemukan dalil Trinitas di dalam Alkitab, berarti konsep ketuhanan itu bukan berasal daripada Alkitab, berarti tidak Alkitabiah. Ya, kalau tidak ada dalilnya dalam Alkitab, jadi yang diikut itu siapa? Petunjuk kitab suci? Apakah dogma-dogma? Silakan, Mas Udi. Oke, terima kasih. Kami tidak pernah mengatakan tidak ada dalilnya dari Alkitab, tidak pernah kami katakan dogma-dogma, tidak. Ketika Yesus memerintahkan, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu konsep Tritunggal. Ketika 1 Yohanes 5 ayat 7 juga mengatakan demikian. Ada 3 yang memberi kesaksian, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu juga satu kesatuan. Dan ketika Yohanes 6 ayat 63 mengatakan roh yang memberi kehidupan, itu juga konsep Tritunggal. Karena Bapa di sorga kalau tidak punya roh, maka dia jadi mati atau batu. Ketika Yohanes 1 ayat 3 segala sesuatu diciptakan oleh firman, itu juga konsep Tritunggal. Karena tanpa firman Tuhan itu ada bisu, tidak bisa menciptakan apapun. Jadi semuanya ada di dalam kitab suci perjanjian lama maupun baru. Terima kasih. Silakan. Oke, ya, saya menghargailah itu jawaban Anda ya. Jadi ini pertanyaan terakhir dari saya. Ya, 3 kesetaraan, 3 pribadi dalam konsep ini adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya meminta dalil bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Mana dalilnya dalam Alkitab? Silakan. Oke. Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan adalah roh ya. Tuhan Aduh, bising kali suara apa ini? Tolong di mute dulu, tolong. Tolong di mute dulu ya. Silakan. Ya, 2 Korintus. Terus tolong di mute suaranya. Bising-bising. Bisa Oke. di mute. Lanjutkan ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi Tuhan yang kami sembah itu adalah roh, titik. Maka mana ayat yang mengatakan Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri? Kan sudah jelas Roh Kudus itu berasal dari Allah. Di perjanjian lama juga dikatakan itu dari Mazmur pertama kali roh Allah itu ya, bukan dari perjanjian baru ya. Allah yang roh itu di Kejadian 1 ayat 2 juga dijelaskan, dan di Mazmur juga dijelaskan. Silakan, terima kasih. Oke, jadi tidak ada ya. Jadi Roh Kudus itu adalah roh Allah ya. Kalau Allah itu katanya roh, lalu Roh Kudus itu roh. Maka mungkin ada 2 roh. Ya, dalam 3 pribadi ada 2 roh dan 1 daging, Yesus Kristus. Apakah mungkin gitu? Ya, jadi sekali lagi ya, pertanyaan saya, apa dalilnya bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Dalilnya mana? Roh Kudus itu bagian daripada Tuhan. Beda loh. Katanya kan Tuhan itu roh, Allah itu roh. Lalu ada Roh Kudus lagi, lalu ada anak lagi. Apakah mungkin ada 2 roh? Kan saudara saya yang Kristen ini mengimani bahwa Allah itu roh, lalu ada Roh Kudus juga. Kalau Anda bilang Roh Kudus itu adalah roh juga, berarti ada 2 roh. Apakah tidak ada kontradiksi di sini? Ya, kalau bagi saya sebagai orang Islam, Allah menyuruh saya untuk berpikir, afalat takil, pakai otak untuk berpikir. Saya tidak mungkin mengimani konsep ketuhanan yang rumit. Ya, bagi saya konsep ketuhanan tidak harus membeda. Ya, konsep ketuhanan yang berasal dari Tuhan atau dari langit itu harus berdasarkan akal, sesuai dengan akal dan nalar saya. Tetapi sekali lagi lakum dinukum waliyadin. Terima kasih Mas Rudi. Demikian. Ya, habis waktunya Bang Onway. Silakan untuk Bang Rudi. Oke. Ya, saya lanjutkan. Dalam kitab suci kami sudah saya jelaskan, Allah itu adalah roh. Gak bisa diutak-atik, gak bisa diapa-apakan. Allah adalah roh, titik. Nah, roh Allah bukan hanya 1, 7. Kenapa hanya 1? Ada namanya roh Allah, itu Kejadian 1 ayat 2. Ada namanya Roh Kudus, itu di perjanjian baru. Dan ada roh penghibur, dan macam lagi roh itu. Itu berasal dari Bapa semua.
Dan di tadi sudah saya bacakan ayatnya, Allah adalah roh. Dan Yohanes dikatakan roh lah yang menghidupkan. Hanya Bapa yang menghidupkan manusia ini. Mana ada yang lain menghidupkan? Dan ketika di kejadian 2 juga di 1 kejadian 2 ayat 8 roh ditiupkan napas hidup, itulah roh dari Allah itu. Sehingga manusia itu hidup. Oke, sekian dan terima kasih. Sudah habis waktunya. Moderator, bagaimana kalau waktu istirahat 5 menit ya untuk menuju Ya, sesi kedua? istirahat 5 menit. Oke, istirahat 5 menit ya. Ya. Ngobrol-ngobrol. Silakan ya. Jadi pakai istirahat aja dulu Bang, jangan dipakai untuk ngobrol. Kalau bisa kumpulin datanya. Iya, sambil persiapan ini apa referensi-referensi. Ya. Siapin referensi Ya, yang Pak banyak. Budi ya sini ya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Udah lama juga ya nggak datang ke sini nih. Iya, saya kebetulan mau jadi penyimak aja nih dari Ini Mas apa? Rudi. Kebetulan Mas Rudi, saya dengar ada diskusi, saya mau nagih janji dia, katanya mau nempatin ayat-ayat yang saya minta. Janji apa tuh ya? Coba diingatkan lagi saya udah lupa. Oke. Waktu itu Mas Rudi itu kita membahas tentang masalah sama seperti ini juga eksistensi Tuhan itu. Jadi dikatakan bahwa Tuhannya Mas Rudi ini adalah di Yohanes 1 ayat 1, yaitu bernuzul menjadi manusia. Di sana tidak ada kalimat kata dua jenis. Di sana firman totalitas menjadi manusia. Terus Mas Rudi bilang itu adalah manusiaannya. Sedangkan di ayat itu tidak ada kata-kata manusia. Tidak ada kata-kata Tuhan. Firman semua totalitasnya menjadi manusia. Lalu pada saat dia mati, siapakah yang mati? Kata Mas Rudi, manusianya, Tuhannya tidak. Sedangkan di ayat Yohanes 1, pasal 1 dikatakan itu tidak ada Tuhan, tidak ada manusia. Semuanya total menjadi manusia. Lalu di manakah ayat yang menyatakan bahwa itu ada manusia dan ada Tuhan? Oh, oke. Nanti kapan waktu ya? Dirimu saya kasih Oke, berapa menit bertanya. lagi? Silakan Mas Rudi, silakan. Tunggu. Saya bisa kan bertanya sama Bang Rudi. Nanti tunggu masih istirahat ini, sabar. Nyantai aja, nyantai. Semuanya pada pinter kok, cerdas-cerdas. Cuma saya aja yang bertanya yang bodoh. Ngomong-ngomong, Lek, gimana, Lek? Sehat, Lek? Sehat. Sabar ya, sabar. Aku lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak, wabarakatuh. ini saya nak bagi tahu sedikit lah. Sebetulnya yang ditanyakan saudara umat Islam kepada Rudi Yohanes ini macam ini. Sebetulnya minta ayat atau dalil yang betul-betul tidak terbantahkan ya, yang betul-betul tak terbantahkan, yang Trinitas itu adalah Aku Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Tuhan Kudus menjadi kesatuan yaitu Tuhan Allah. Tapi jawaban Rudi itu hanya untuk menghindar, sebab dia tidak mampu menghadirkan apa yang ditanyakan kepada saudara umat Islam. Dia cuma nak menghindar ya, cerita ini ke sana, bawa ayat sana, bawa ayat ini. Sebab dia tidak mampu menghadirkan apa yang ditanyakan saudara umat Islam. Bukan tidak mampu, yang benar itu isi kepala kau nggak mampu mencerna, itu yang benar. Sekarang macam ni, sekarang kita tanya sama you, tolong tunjukkan ya kalau Tritunggal itu betul-betul ada, mana ayat yang mengatakan Aku Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus menjadi satu kesatuan, yaitu Tuhan Allah. Hadirkan. You tak payah cerita ke sana kemari. Aku tidak perlukan jawaban. You cerita ngalor ngidul orang tak dosa. Coba dijelaskan ayatnya. Jangan cerita banyak-banyak. Aku nak ayat yang saya tanyakan ini betul-betul yang Tritunggal, 3 menjadi satu. Yang namanya Tritunggal, 3 jadi satu kan. Sekarang tampilkan ayat yang betul-betul tidak terbantahkan ya. Tritunggal, Trinity atau Trinitas, Aku Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Kudus menjadi satu kesatuan, yaitu Tuhan Allah. Silahkan ke sini ayatnya. Oke, ini lagi istirahat, Bang. Nyantai, Bang. Nyantai. Iya, dia di santai. Saya hanya ingin mempertanyakan. Ini kan maksudnya saudara-saudara. Jangan menggebu-gebu, Tarik nafas dalam-dalam slow. dari hidung, keluar dari mulut. Ya, santai aja, Bang.
Oh ya, Bang Rudi, yang tadi saya ditanyakan itu jatuhnya nanti keimanan di Kalsedon, kredonya Anda. Itu. Memang betul, nanti jabat dunia itu iman kita orang Kristen. Iman kita orang Kristen. Orang Kristen macam itu. Bila dia tidak mampu menghadirkan apa yang kita tanya umat Islam, orang Kristen akan mengatakan, oh itu iman kita orang Kristen. Pasti macam itu. Saya sering jumpa komen-komen orang Kristen macam itu. Dia tidak mampu menjawab. Jawabannya itu Nyantai Bang. Gimana moderator udah siap, udah 5 menit ini kayaknya. Bisa dimulai.